Thomas bergegas menyalin bajunya dan bersiap untuk berangkat ke panti asuhan bersama dengan Clarissa untuk menemui pengurus panti guna membicarakan terkait rencananya untuk mengadopsi Kinara. Sejenak Thomas berdiri di depan cermin miliknya, menatap bayangan dirinya di dalam cermin. Apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat? Hei, Thomas. Kamu akan mengadopsi seorang anak. Bukan seorang kucing. Ujar Thomas pada bayangan dirinya sendiri. Apakah kau benar-benar akan melakukannya? Tanya Thomas sekali lagi pada dirinya sendiri. Kemudian terbersit bayangan kedua orang tuanya yang sudah memberikan banyak harapan pada anak laki-laki satu-satunya itu. Apakah kehidupanku akan berubah setelah aku memiliki seorang anak angkat? Tanya Thomas lagi pada dirinya sendiri. Kemudian bayangan Clarissa kini juga hadir dalam benak Thomas. Senyuman manisnya, pesonanya, dan segala hal baik yang dimiliki oleh Clarissa, menari-nari dalam pikiran Thomas. Ya, mungkin kehidupanku akan berubah setelah ini. Aku mungkin akan bisa lebih mudah untuk menikahi Clarissa. Ujar Thomas bersemangat. Meskipun jarak usia antara Clarissa dan Thomas sangat jauh, tapi perasaan menggebu yang dimiliki oleh Thomas membuatnya bersemangat untuk memiliki Clarissa menjadi pasangan halalnya. Dengan penuh keyakinan Thomas berjalan keluar dari kamarnya. Dia meninggalkan rumah pamannya untuk bertemu dengan Clarissa. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, Thomas sampai di rumah Clarissa. Petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan rumah Louis mempersilahkan Thomas untuk masuk. Dia pun menunggu Clarissa di dalam rumah sembari merapikan penampilannya. Saat sedang menunggu kedatangan Clarissa di ruang tamu, pandangan mata Thomas tertuju pada seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi roda di taman milik Luz. Terlihat pemuda itu tidak mirip dengan Clarissa. Terlebih lagi menurut Ken, Clarissa adalah anak tunggal jadi tidak mungkin jika pemuda yang duduk di kursi roda itu adalah saudara Clarissa. Cukup lama Thomas mengamati pemuda yang tampak memandang dengan pandangan mata yang kosong, hingga Clarissa datang mengejutkan apa yang sedang dia lakukan. Tom, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Clarissa yang menatap aneh pada Thomas yang tampak terpaku ke arah luar. Tidak apa-apa, Cla, aku hanya sedang melihat seseorang yang di taman itu. Dia saudaramu? Tanya Thomas memberanikan diri. Bukan, dia adalah rekan kerja papa. Namanya Brandon. Dia tinggal di sini karena ada urusan bisnis dengan papa, tapi aku tidak paham hubungan keduanya lebih jauh lagi, terang Clarissa. Brandon. Kenapa aku merasa tidak asing dengan nama itu, ya? Thomas tampak mengerutkan keskeningnya berusaha untuk mengingat satu nama di kepalanya. Dia agaknya lupa jika Amira pernah keceplosan menyebut nama Brandon saat sedang menceritakan tentang Nicholas. Banyak nama Brandon di dunia ini, Tom. Ujar Clarissa menghentikan Thomas yang sedang berpikir. Kalau seseorang yang cantik sepertimu, baru jarang ya, Cla. Kata Thomas membual. Clarissa hanya menggeleng jengkel dengan sikap Thomas yang hobi merayunya. Keduanya kembali pada rencana mereka untuk berangkat ke panti asuhan. Sejak Clarissa meminta bantuan Thomas, kini sikapnya sudah tak sedingin sebelumnya. Terlihat Clarissa mulai mengikis jarak dan memberikan kesempatan pada Thomas untuk selangkah lebih dekat kepadanya. Hal ini terlihat saat Thomas sengaja membukakan pintu untuk Clarissa. Dengan ramah Clarissa menerima bantuan Thomas dan mengucapkan terima kasih sembari tersenyum manis pada Thomas. Hal itu tentu saja membuat Thomas semakin meleleh dan melayang-layang dibuatnya. Astaga! Hanya satu senyuman saja, rasanya sudah seperti makan sabu 1 kilo. Aku merasa melayang-layang. Gumam Thomas bahagia sembari tersenyum-senyum sendiri setelah menutup pintu mobil untuk Clarissa. Kau masih mau di sana sampai kapan? Tegur Clarissa yang melihat Thomas sedang mematung bersandar di badan mobil sambil memegangi dadanya. Iya, sayang. Aku datang. Seru Thomas pada Clarissa. Thomas benar-benar melajukan kendaraannya keluar dari halaman rumah Clarissa sampai ke panti asuhan.
Sesampainya di panti asuhan, terlihat Bu Pertiwi sudah menunggu kedatangan Thomas dan Clarissa yang sebelumnya memang sudah memberitahukan rencana kedatangannya. "Di mana Kinara, Bu?" tanya Clarissa tak sabar ingin bertemu dengan anak yang sangat dia sayangi. "Ada di dalam bersama pengasuhnya," terang Bu Pertiwi. Bu Pertiwi meminta pada salah satu pengasuh yang lain untuk mengambil Kinara dan mempertemukannya dengan Clarissa. Beberapa saat kemudian Kinara diserahkan pada Clarissa untuk digendong. "Bu, saya datang ke sini terkait dengan adopsi Kinara. Saya sangat tidak rela jika Kinara diadopsi oleh orang lain, maka dari itu kami datang ke sini berencana untuk mengambil alih adopsi Kinara," terang Clarissa. Tampak Bu Pertiwi sedikit terkejut mendengar kabar bahagia yang akhirnya keluar dari mulut Clarissa. "Akhirnya Nona Clarissa diperbolehkan untuk mengadopsi Kinara?" tanya Bu Pertiwi. "Bukan saya yang mengadopsi, lebih tepatnya, Thomas," kata Clarissa sambil menunjuk pada Thomas yang kini sedang duduk di sampingnya. Thomas yang merasa tertunjuk hanya tersenyum mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh Clarissa. Setelah perbincangan yang cukup panjang dengan Bu Pertiwi terkait prosedur dan proses adopsi, Thomas dan Clarissa berpamitan pada Bu Pertiwi dan meminta izin untuk membawa serta Kinara bersama dengan mereka. Bu Pertiwi pun mengizinkan Clarissa untuk membawa serta Kinara bersamanya, meskipun proses adopsi masih berjalan. Namun Bu Pertiwi sangat yakin jika Clarissa dan Thomas adalah orang baik yang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak Bu Pertiwi inginkan. "Gimana kalau kita mampir sebentar, untuk membelikan Kinara es krim?" usul Thomas mencoba untuk mencari kesempatan agar bisa berdekatan dengan Clarissa lebih lama hari ini. Tampak Clarissa hanya melirik sambil sesekali menatap ke arah Kinara yang sedang dia pangku, mencoba menimbang untuk menerima tawaran Thomas. "Kinara mau es krim?" tanya Thomas pada bocah 2 tahun itu. "Mau," saut Kinara sambil mengangguk pelan. "Tuh kan, Kinara mau. Yuk kita mampir ke salah satu toko es krim dekat sini," ujar Thomas memutuskan untuk menepikan mobilnya dan memarkirkannya di halaman salah satu toko es krim yang cukup terkenal. Mau tidak mau Clarissa menuruti apa yang diinginkan oleh Thomas, lagi pula dia juga berpikir untuk memberikan kesempatan pada Thomas dan Kinara untuk saling akrab. Keduanya harus melakukan proses pendekatan, karena setelah ini Kinara akan tinggal bersama dengan Thomas. "Terima kasih untuk semuanya, Tom. Aku sangat berhutang budi untuk hal ini," ujar Clarissa pada Thomas saat mereka sudah duduk di dalam sebuah kafe. "Apa sih yang enggak buat kamu, Kla? Setelah ini Kinara akan tinggal bersama denganmu, karena papaku tidak akan pernah mungkin mengizinkan aku membawa pulang Kinara bersamaku. Apakah itu tidak masalah bagimu?" tanya Clarissa kembali meyakinkan keputusan yang diambil oleh Thomas. "Aku rasa tidak masalah, lagi pula di rumah Paman Tony banyak orang, aku yakin semua orang di sana akan ikut membantu merawat Kinara," kata Thomas berusaha meyakinkan Clarissa. "Syukurlah, jika itu yang akan terjadi. Semoga Kinara betah tinggal bersama denganmu. Aku akan sering datang berkunjung untuk bertemu dengan Kinara," janji Clarissa. "Hanya mengunjungi Kinara? Ayahnya tidak ikut dikunjungi juga?" tanya Thomas. "Ayahnya? Aku sebentar lagi akan menjadi ayah untuk Kinara, bukan?" ujar Thomas menunjuk pada dirinya sendiri. Clarissa hanya tersenyum menanggapi kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Thomas, membenarkan apa yang dikatakan oleh Thomas. "Manis sekali," puji Thomas pada senyuman yang jarang dia dapatkan dari Clarissa. "Apanya?" tanya Clarissa kembali ketus. "Es krimnya. Manis sekali, iya kan, Kinara?" ujar Thomas kembali mengalihkan perhatian Clarissa. "Oh ya Clarissa, kamu tahu persamaan antara kamu dan es krim?" kata Thomas berencana untuk merayu Clarissa. "Aku tidak mempan untuk digombali," jawab Clarissa ketus. "Iya, kamu memang tidak pantas untuk digombali, pantasnya dinikahi." "Yuk, kapan?" "Iyak.
Jawab Thomas berhasil melontarkan kalimat bualan. Membuat Clarissa terpaksa harus menahan senyuman hingga tersirat satu senyuman tipis di wajahnya. Selesai rapat, Nicholas benar-benar pergi ke Osaka bersama dengan Amira untuk membeli takoyaki langsung dari negara asalnya. Namun, tentu saja mereka tidak pergi menaiki UFO seperti yang diminta oleh Amira. Meskipun Amira merasa kecewa karena permintaannya tidak bisa dituruti oleh Nicholas, tetapi dia cukup bahagia bisa memakan takoyaki hangat langsung dari negara asalnya. Nicholas, lihatlah. Itu ada mainan berbentuk replika UFO. Aku ingin kau menaikinya. Ujar Amira. Kenapa jadi aku? Bukankah kamu yang sebelumnya menginginkan itu, sayang? Lagi pula itu adalah mainan anak-anak. Kita tidak akan boleh menaikinya. Tolak Nicholas berusaha memberikan pemahaman pada istrinya. Ayolah Nico. Katakan pada penjaganya jika aku sedang ngidam. Aku yakin dia pasti memperbolehkannya. Rengek Amira pada Nicholas. Nicholas memandangi wajah istrinya yang penuh harap lalu beralih memandangi permainan yang berputar itu. Menimbang apakah kali ini dia akan menuruti permintaan istrinya atau tidak. Nicholas, kumohon. Bujuk Amira lagi. Astaga. Baiklah. Nicholas mengalah dan mulai mendekati orang yang menjaga permainan itu. Kemudian Nicholas berusaha menjelaskan pada penjaga permainan itu tentang keinginan Amira yang sedang ngidam. Dengan alasan itu, akhirnya orang tersebut mengizinkan Nicholas untuk menaiki permainan yang berputaran itu, meskipun hanya mengizinkannya menaiki satu putaran. Nicholas terlihat lucu duduk bersama dengan anak-anak kecil lainnya dalam permainan putar itu. Amira tersenyum sangat lebar melihat suaminya dan beberapa kali mengambil gambar dalam ponselnya. Hari ini Amira benar-benar merasa puas melihat tingkah suaminya yang begitu penurut. Dia sangat bahagia bisa diperlakukan dengan sangat baik oleh Nicholas yang sangat menyayanginya. Kedatangan Amira dan Nicholas ke Osaka hanya untuk memakan takoyaki. Setelah 2 jam berada di kota itu, keduanya kembali memutuskan untuk pulang. Setelah 8 jam perjalanan menggunakan pesawat jet pribadinya, akhirnya keduanya kembali sampai di rumah. Amira terlihat sangat lelah, tapi dia juga merasa bahagia. Terlihat sepanjang perjalanan Amira terus tersenyum dan menggelayut manja pada Nicholas. Istirahatlah sayang, kamu pasti sangat lelah. Ujar Nicholas pada istrinya yang sudah berbaring di ranjang menatap ke arah Nicholas. Amira hanya mengangguk pelan menuruti apa yang dikatakan oleh suaminya dan terlelap dalam pelukan hangat Nicholas yang sangat nyaman. Aku sangat menyayangimu Amira. Satu kecupan mendarat persis di kening Amira dan Nicholas ikut menyusul terlelap bersama istrinya dalam selimut yang sama. Menjelang subuh, mendadak Amira terbangun dan merasakan sedikit mual di mulutnya, lalu Amira membangunkan Nicholas. Sayang, bangunlah sebentar. Aku butuh bantuanmu. Ujar Amira. Apa yang kamu inginkan, Amira? Tanya Nicholas masih sambil terpejam. Mendadak aku ingin makan sesuatu yang segar, bisakah kamu ambilkan aku semangkuk strawberry? Pinta Amira. Strawberry. Sekarang? Tanya Nicholas sambil melirik jam yang kini sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku merasa mual, ingin makan sesuatu yang segar untuk mengurangi rasa mualku. Ujar Amira setengah merengek. Mau tidak mau Nicholas harus turun ke dapur untuk mengambilkan semangkuk strawberry untuk istrinya. Karena dia tahu pasti tak ada satupun pelayan yang terjaga jam ini, yang bisa dia mintai bantuan untuk mengantarkan semangkuk strawberry. Beberapa saat kemudian Nicholas kembali dengan semangkuk strawberry berwarna merah menyala yang terlihat sangat segar. Amira berbinar menerima semangkuk strawberry yang dibawakan oleh suaminya. Terima kasih, sayang. Ujar Amira girang. Nicholas hanya tersenyum lalu mengusap rambut istrinya dan kembali ke ranjang untuk melanjutkan tidurnya. Baru beberapa menit Nicholas terlelap, Amira kembali membangunkannya. Sayang.
Bisakah aku meminta bantuanmu lagi? Rengek Amira. Apa, sayang? Ujar Nicholas kembali terduduk. Tidakkah kamu merasa biji-biji stroberi ini terlihat seperti ulat kecil yang sedang bersarang di sana? Itu terlihat sangat menjijikkan. Terang Amira sambil menjauhkan semangkuk stroberi miliknya. Jadi apa maumu? Tanya Nicholas mulai mencium gelagat tidak menyenangkan dari istrinya. Bisakah aku minta tolong padamu untuk membuangnya satu per satu? Pinta Amira. Aku akan menghancurkannya dan membuatnya menjadi segelas jus stroberi agar kamu tidak perlu melihat bijinya, bagaimana? Usul Nicholas. Aku ingin makan buah ini utuh tanpa biji, Nico. Rengek Amira. Nicholas hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan mau tidak mau kembali menuruti permintaan istrinya untuk menghilangkan biji stroberi satu persatu menggunakan tusuk gigi. Baiklah, baiklah. Sehat selalu, ya sayang. Ujar Nicholas menahan rasa kesal, lalu kembali merasa bersyukur dengan bayi yang dikandung oleh Amira. Keesokan harinya, Nicholas masih terlelap akibat kelelahan. Amira yang melihat suaminya masih tertidur pulas, membiarkannya dan memilih untuk pergi keluar dari kamarnya sendirian hanya untuk sekadar mendapatkan udara segar. Saat Amira baru saja keluar dari kamarnya, terlihat di ruangan yang persis berada di depan kamarnya ada Thomas sedang bersama dengan seorang anak yang baru pertama kali dilihat oleh Amira. Dia siapa, Tom? Tanya Amira penasaran. Dia anakku. Terang Thomas bersemangat. Amira mengerutkan keningnya, tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Thomas, lalu ikut duduk di samping Thomas untuk mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh sepupu suaminya itu. Thomas pun menjelaskan panjang lebar tentang asal-usul Kinara dan alasan yang membuatnya harus mengadopsi Kinara. Oh, jadi namanya Kinara. Nama yang cantik. Puji Amira yang langsung akrab dengan Kinara. Kau benar-benar bisa merawatnya, Tom. Tanya Amira ingin tahu kemampuan Thomas. Ya aku masih belajar, semalam dia sedikit menangis, mungkin karena dia belum terbiasa dengan suasana kamarku. Tapi setelah aku gendong dan aku ajak bermain, dia mau tenang, sepertinya sekarang kami sudah mulai cukup akrab satu sama lain. Terang Thomas bangga. Kini keduanya mulai bermain bersama dengan Kinara. Amira mengeluarkan mainan yang beberapa waktu lalu dibelikan Nicholas untuk anaknya. Terlihat Kinara begitu senang dan bahagia bisa bermain dengan Amira yang penuh kasih. Amira, aku boleh titip Kinara sebentar. Mendadak perutku bermasalah. Ujar Thomas meminta Amira untuk menjaga Kinara. Amira hanya mengangguk dan kembali melanjutkan permainannya bersama dengan Kinara. Beberapa saat kemudian pintu kamar Amira terbuka dan Nicholas keluar dari dalam kamarnya, karena ingin mencari keberadaan istrinya. Betapa terkejutnya Nicholas saat mendapati istrinya tengah bermain-main dengan seorang anak kecil yang tengah tertawa riang karena ulah Amira. Sayang, apakah kamu sudah melahirkan? Kenapa ada bayi di sini? Seru Nicholas pada Amira. Dia bukan anak kita. Namanya Kinara, dia adalah anak Thomas. Terang Amira. Thomas memiliki anak. Sudah kuduga jika dia memang brengsek. Diam-diam dia meniduri seorang wanita hingga dia memiliki seorang anak. Tuduh Nicholas tanpa meminta keterangan pada Amira sebelumnya. Bukan begitu, sayang. Thomas mengadopsi Kinara dari panti asuhan. Seru Amira yang ikut merasa jengkel dengan tuduhan Nicholas yang tanpa alasan. Adopsi. Kenapa dia mendadak mengadopsi seorang anak? Bahkan dia saja tidak bisa memelihara seekor kucing. Tanya Nicholas meremehkan. Amira pun menjelaskan apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Thomas pada dirinya. Nicholas mendengarkan penjelasan Amira sambil mengangguk-angguk mengerti. Kehadiran Kinara memberi warna tersendiri di rumah Tony. Thomas juga menjelaskan tentang kehadiran Kinara di rumah itu pada Tony dan Natasha. Kehadiran Kinara mendapat sambutan baik oleh paman dan bibinya.
Begitu juga dengan Amira dan Nicholas, keduanya cukup akrab dengan Kinara. Nicholas merasa bisa belajar merawat anak dengan adanya Kinara. Amira bahkan kini menganggap Kinara seperti anaknya sendiri, ikut merawat Kinara bersama dengan Thomas. Sejak Kinara tinggal di rumah Tony, Clarissa pun hampir setiap hari mampir ke rumah Tony hanya untuk sekadar menyapa Kinara. Hubungan antara Clarissa dan Amira perlahan mulai membaik. Clarissa tidak lagi membenci Amira, karena Amira terlihat sangat menyayangi Kinara. Clarissa justru sangat berterima kasih pada Amira karena sudah mau ikut merawat Kinara. Begitu juga hubungannya dengan Thomas, perlahan mulai terkikis dan jarak di antara mereka semakin dekat, meskipun Clarissa belum mengeluarkan pernyataan tentang kesediaannya menjadi kekasih Thomas. Namun, Thomas sudah cukup bahagia bisa lebih sering berinteraksi dengan Clarissa. 4 bulan kemudian, setelah melewati banyak drama kehamilan yang dialami oleh Amira, mulai dari ngidam yang tidak masuk akal hingga banyak hal yang membuat Nicholas kelimpungan karena sikap istrinya, akhirnya kini usia kehamilan Amira sudah menginjak usia 4 bulan. Amira sudah mulai stabil dan tidak lagi menginginkan sesuatu yang menyulitkan Nicholas. Amira yang berasal dari Jawa, masih memegang adat istiadat orang Jawa, meminta pada Nicholas untuk diadakan syukuran 4 bulanan kecil-kecilan untuk kehamilannya. B. Sistem, maaf, sepertinya teks yang Anda berikan terputus di tengah. Saya akan melanjutkan memperbaiki tata letak paragraf dan baris dari bagian yang tersisa, dengan mematuhi semua instruksi, menjaga setiap kata tetap sama, menggunakan asteris untuk pergantian scene, membatasi satu paragraf hanya berisi satu dialog, dan menyensor adegan dengan konten eksplisit agar aman untuk YouTube. Berikut adalah kelanjutan dari teks yang Anda berikan, mulai dari titik terputus. Bukan Nicholas namanya jika tidak menuruti kemauan istrinya dengan cara yang berlebihan. Acara syukuran 4 bulanan yang dipersembahkan untuk Amira tak hanya kecil-kecilan tapi sangat mewah. Bahkan Nicholas meminta bantuan event organizer untuk ikut membantu proses acara dan mengundang banyak sekali tamu undangan, terutama dari rekan bisnisnya. Seharusnya kita mengadakannya di Hotel Papa, sehingga bisa menampung lebih dari 1000 tamu undangan, Mira. Ujar Nicholas saat matanya berkeliling melihat tamu undangan yang mulai berdatangan memenuhi halaman rumah Tony. Ini sudah lebih dari cukup, sayang. Kita bisa berharap doa dari banyak tamu undangan yang datang hari ini. Ujar Amira sambil menggenggam erat tangan suaminya. Aku akan ambilkan kursi roda untukmu, kamu tunggulah di sini sebentar. Ujar Nicholas hendak menyuruh salah satu pelayan rumahnya untuk mengambilkan kursi roda untuk Amira. Sayang, aku baik-baik saja. Tidak perlu kursi roda. Tamu undangan akan mengira jika aku sedang sakit dan bukan hamil. Tolak Amira. Baiklah. Tapi kamu tidak boleh terlalu banyak bergerak, dan tetaplah berada di sisiku. Agar aku bisa sigap saat kamu membutuhkan sesuatu. Ujar Nicholas sambil mengecup tangan Amira penuh cinta. Amira hanya tersenyum melihat perubahan sikap Nicholas. Masih terekam jelas di ingatannya bagaimana sikap Nicholas pada pesta resepsi pernikahannya dulu. Di mana banyak tamu undangan berdatangan, Nicholas justru lebih memilih untuk menyambut tamu yang datang dan meninggalkan Amira seorang diri hingga dia merasa kesepian. Kini bahkan Nicholas sama sekali tidak melepaskan tangannya dari tangan Amira. Kebahagiaan Amira semakin bertambah saat dia bisa berkumpul kembali bersama dengan ayahnya yang baru saja pulang 2 hari yang lalu sebelum acara 4 bulanan ini berlangsung. Semua orang di rumah Tony merasakan sukacita, merasa kehidupan mereka kembali sempurna. Nicholas kembali menjadi seorang laki-laki tulen yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Natasha dan Tony pun ikut bahagia menyambut kehadiran cucu pertama mereka yang masih dalam kandungan Amira. Mendadak suasana sukacita yang sedang mereka rasakan berubah menjadi ketegangan, saat tiba-tiba Luz datang bersama dengan Brandon.
Tampak raut wajah licik penuh dengan kemenangan terukir jelas dari Luz. Begitu juga dengan Brandon yang kini memiliki penampilan baru setelah melakukan beberapa operasi wajah. Dia tampak lebih fresh dengan wajah barunya yang mulus tak bernoda. Semua orang yang mengetahui siapa Brandon menatap ke arah Luz, termasuk Amira dan Nicholas. "Bra Brandon," seru Nicholas terkejut. Amira seketika terkesiap menoleh ke arah suaminya yang terlihat terkesima dengan kedatangan kekasih pria suaminya itu. Amira pun sama terkejutnya dengan Nicholas. Namun, keterkejutan Amira menyimpan kekhawatiran, jika suaminya mungkin akan kembali berpaling darinya dan lebih memilih bersama dengan Brandon. Amira sengaja mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Nicholas yang mulai mengendur. Ternyata dia masih hidup, ujar Tony pada Natasha lalu melirik ke arah Roy yang juga sama terkejutnya dengan tuannya. Bergegas Roy mendekat ke arah Tony untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. "Tuan, Brandon datang bersama dengan Tuan Luz. Saya yakin jika Tuan Luz pasti memiliki sesuatu yang dia rencanakan. Apakah saya harus mengusirnya saat ini juga?" tanya Roy dengan tetap tenang. Tony sejenak berkeliling mengamati sekitar ruangan yang dipadati oleh banyak orang, lalu pandangan matanya terarah pada anak dan menantunya yang juga mengalami keterkejutan. Dan terakhir sorot matanya berhenti pada wajah istrinya yang terlihat memucat. Dia paham jika istrinya juga pasti mengalami syok dan mulai membayangkan hal-hal tidak baik yang akan terjadi selanjutnya. "Tidak untuk saat ini, Roy. Terlalu banyak orang di sini, mengusirnya sekarang justru akan memancing perhatian banyak orang. Kita lihat dulu apa yang akan dia lakukan," kata Tony memberikan perintah. Roy pun mengangguk dan menjauh dari tuannya. Selanjutnya dia memerintahkan beberapa bawahannya untuk ikut berjaga dan mengawasi pergerakan dari Luz juga Brandon. Tatapan mata Brandon dan Nicholas saling bertemu dari jarak yang tidak terlalu dekat. Terlihat Brandon melemparkan senyuman manis pada Nicholas. Senyuman yang menyiratkan tentang kerinduan akan sebuah pertemuan yang sudah cukup lama tidak mereka lakukan. Berbeda dengan Nicholas yang justru masih menatap Brandon dengan tatap yang tidak terbaca. Tak ada ekspresi apapun dari wajah Nicholas kecuali keterkejutan atas kehadiran pria yang selama ini dia cari-cari. Suasana ketegangan yang sedang dirasakan oleh keluarga Tony agaknya terbaca oleh Thomas dan Clarissa. "Kla, bukankah orang itu adalah orang yang tinggal di rumahmu? Kenapa dia ikut datang di acara ini? Dan kenapa semua keluarga Paman Tony terlihat tegang memandang orang itu? Siapa dia?" tanya Thomas berusaha mencari tahu dari Clarissa. "Aku tidak tahu hubungan mereka, Tom," ujar Clarissa berusaha menegaskan tentang dirinya yang sama sekali tidak terlibat pada rencana ayahnya yang agaknya mulai terbaca oleh Clarissa. Thomas bergegas memanggil Ken yang tengah menikmati minumannya. "Ken, kemarilah, kau mengenal orang itu?" tanya Thomas. Sama terkejutnya dengan tuannya, Ken pun terbelalak saat melihat kehadiran Brandon yang tengah berdiri tampak akrab dengan Luz. "Bagaimana orang itu datang kemari? Dan dia masih hidup?" gumam Ken dengan pandangan mata terpaku pada Brandon. "Siapa dia, Ken?" seru Thomas semakin penasaran. "Namanya Brandon. Dia, kekasih pria Tuan Nicholas," ujar Ken sedikit ragu untuk mengungkap identitas Brandon pada Thomas. "Apa?" Thomas sangat terkejut dengan keterangan yang baru saja diberikan oleh Ken, lalu ikut menatap ke arah Brandon. "Boleh aku mendekat kepada Nicholas?" tanya Brandon pada Luz. "Mendekatlah. Ungkapkan rasa rindumu padanya," ujar Luz mengizinkan Brandon untuk mendekat ke arah Nicholas. Perlahan Brandon mulai berjalan mendekat ke arah Nicholas yang terus memandang ke arahnya. Nicholas masih tetap mematung melihat Brandon yang berjalan mendekat, semakin mengikis jarak dengannya. Masih tak ada ekspresi dari Nicholas, justru Amira lah kini yang benar-benar merasa khawatir dengan Nicholas.
Bahkan tangannya kini sudah berkeringat akibat menggenggam terlalu erat tangan Nicholas yang benar-benar tak lagi menggenggam tangannya. "Nicholas," panggil Amira lirih sembari menatap sendu ke arah suaminya. Nicholas masih bergeming, seolah suaminya terhipnotis oleh pesona kekasih prianya yang semakin dekat ke arahnya. "Nicholas," seru Amira sambil meremas tangan suaminya. Apa yang dilakukan oleh Amira membuat Nicholas bereaksi. Dia segera menoleh ke arah Amira dan menatap lekat tanpa berkata apapun, membuat mata Amira semakin berkaca karenanya. "Nicholas," lirih Amira sekali lagi. "Amira, izinkan aku menemuinya."